Film diawali ketika Natalia dan ibunya Alina menuju ke rumah sakit untuk melahirkan. Natalia meminta ibunya untuk menyetir dengan cepat. Ketika mereka sampai di rumah sakit, perawat memberitahu bahwa tidak ada dokter saat ini. Jadi perawat itu membantunya untuk melahirkan. Natalia akhirnya melahirkan, tetapi bayinya tidak menangis dan dia melayang di udara. Mereka semua terkejut melihatnya. Natalia meraih tali pusarnya dan dengan lembut menariknya. Melihat bayinya yang tidak biasa, Natalia dan ibunya melarikan diri dengan bayi yang baru lahir, tanpa memberikan informasi mengenai identitas mereka kepada perawat. Di rumah, Natalia berasumsi bahwa jika memberinya makan mungkin dia akan berhenti terbang. Alina bertanya siapa ayahnya, tapi ternyata Natalia tidak tahu karena dia adalah seorang PSK. Alina tidak mengizinkan bayinya keluar rumah. Dia ingin melindunginya dari dunia kejam di luar. Keesokan paginya, Alina bangun dan melihat bayi itu tertidur di atap rumah. Dengan hati-hati, dia menurunkannya. Mereka berdua memberi nama bayi itu Oscar. 4 orang teman Alina datang ke rumahnya untuk melihat bayi yang baru lahir. Natalia mengikat pinggang bayinya ke tempat tidur, kemudian menutupinya dengan selimut. Salah satu dari mereka mencoba untuk menggendongnya, tapi Alina melarangnya dengan alasan dia masih rapuh. Kemudian Alina menyuruh mereka untuk pulang. Natalia dan ibunya menutupi atap dengan selimut agar Oscar bisa tidur dengan nyaman. Beberapa tahun kemudian, Oscar tumbuh menjadi anak yang tampan. Dia tetap tidak diperbolehkan keluar oleh Alina. Alina memberitahu orang-orang bahwa Oscar alergi terhadap matahari, jadi dia tidak bisa keluar. Kehidupan Oscar sehari-hari hanya melihat orang-orang melalui jendela dan menonton Batman di televisi. Alina juga mengajarinya membaca dan menulis di rumah. Suatu hari Natalia membuatkannya jaket kemudian diisi batu di kantongnya. Ketika memakainya, Oscar bisa berjalan di tanah. Natalia senang karena dia bisa menyekolahkan anaknya. Namun Alina tetap tidak memperbolehkan Oscar keluar rumah demi keselamatannya. Natalia bertengkar dengan ibunya. Dia ingin membawa Oscar keluar rumah. Suatu malam, dia membawa Oscar keluar rumah. Saat dalam perjalanan, Natalia mengatakan pada Oscar untuk merahasiakan kekuatannya agar dia selamat seperti Batman. Oscar pincang saat berjalan karena dia tidak banyak berjalan sebelumnya. Hari itu dan seterusnya, Natalia mulai membawanya keluar setiap hari dengan jaketnya. Mereka berjalan bergandengan tangan. Natalia mengajari bagaimana berjalan yang benar. Suatu hari Natalia dan Oscar sedang berbelanja. Dia meminta Oscar untuk tunggu di luar toko. Di luar, Oscar menabrak seorang gadis kecil bernama Agatha dan menjatuhkan belanjaannya. Gadis kecil itu marah padanya dan memintanya untuk membantu membawakan belanjaan sampai ke rumahnya. Pada awalnya Oscar menolak, tapi akhirnya setuju untuk membantunya membawa botol. Keduanya berjalan meninggalkan toko. Mereka saling berkenalan dan berbicara. Setelah mereka berjalan sebentar, Oscar merasa lelah karena beban di kantongnya. Dia kemudian membuangnya. Berat botol membuatnya tetap bisa berjalan di tanah. Ketika sampai di rumah Agatha, dia meminta botolnya. Oscar menolaknya. Mereka saling menarik botol dan akhirnya terjatuh. Agatha melihat Oscar terbang. Dia berpikir kalau Oscar adalah pahlawan super dan melihatnya dengan kagum. Agatha memberinya tas ransel jadi dia bisa tetap berjalan di tanah dan berjanji tidak akan memberitahu siapapun. Natalia yang tiba duluan di rumah merasa khawatir. Oscar pulang ke rumah. Dia memberitahu ibunya tentang teman barunya. Ibunya bertanya apakah dia tahu kekuatan Oscar. Dia berbohong dengan mengatakan tidak. Mulai hari itu, Agatha datang setiap hari ke rumah Oscar untuk bermain bersama. Suatu hari, Agatha mengajak neneknya ke rumah Oscar.
Neneknya bercerita kalau Agatha menyukai Oscar karena dia seperti pahlawan super, dia bisa terbang. Natalia menyadari bahwa Agatha tahu tentang kemampuan Oscar, jadi dia tidak mengizinkan Oscar bermain dengannya mulai hari berikutnya. Agatha datang ke rumah Oscar setiap hari, tapi Natalia selalu membuat alasan agar dia tidak bisa bermain dengan Oscar. Karena sedih tidak bisa bermain dengan Oscar, dia mengajak neneknya ke rumah Oscar. Natalia mengatakan kalau Oscar sedang mengerjakan tugas sekolah. Agatha mengatakan pada neneknya kalau Oscar tidak sekolah. Nenek Agatha melaporkannya ke polisi hingga polisi datang ke rumahnya. Mereka meminta Natalia dan Elina untuk masukkan Oscar ke sekolah. Hari pertama Oscar bersekolah, Natalia mengantarnya ke kelas, tetapi dia menyadari bahwa anak-anak harus menaruh tas dan jaket di luar. Natalia sedih karena dia tidak bisa menyekolahkan Oscar. Mereka akhirnya memutuskan untuk pindah ke kota terpencil untuk menghindari siapapun yang bertanya tentang Oscar. Film memperlihatkan beberapa tahun kemudian. Sekarang Oscar sudah dewasa. Elina telah meninggal dunia. Natalia dan Oscar telah pindah ke daerah pegunungan dan hidup normal di sana. Oscar selalu membawa tas ranselnya. Suatu hari Oscar melihat acara pencarian bakat di televisi. Pembawa acara memberitahu kepada semua orang yang memiliki bakat unik untuk mengikuti audisi. Oscar ingin mengikuti audisi ini untuk menunjukkan bakatnya. Jadi dia memutuskan untuk pergi tanpa memberitahu ibunya. Pada acara pencarian bakat, Oscar menunjukkan kepada semua orang kemampuan terbangnya. Semua orang yang melihatnya kagum. Ada yang menganggap Oscar malaikat. Seorang pencari bakat bernama David menawarkan Oscar untuk bekerja sama. David mengatakan padanya bahwa dia bisa tampil di televisi untuk menunjukkan bakatnya. Impian Oscar adalah memiliki buku yang berisi tentang perjalanan hidupnya. David berjanji akan membantu mewujudkannya. Tanpa ragu, Oscar menandatangani kontrak dengan David. David memberi nama pria tanpa gravitasi sebagai nama panggungnya. Setelah menandatangani kontrak, David memberinya sebuah rumah mewah sebagai hadiah. Dia ingin ibunya tinggal di rumah itu juga, tapi David melarangnya. Keesokan harinya, Oscar mulai tampil di acara TV dan sebagai model di majalah. Begitu terus aktivitas yang dilakukannya, dia mulai mendapatkan banyak penggemar. Awalnya dia menyukai kehidupan kota yang menyenangkan, tetapi secara perlahan dia mulai merasa kosong dan bosan. Untuk membuat Oscar semakin terkenal, David sengaja membuat cerita palsu tentang Oscar. Dia bahkan membuat museum tentang Oscar yang memperlihatkan barang-barang pribadi miliknya untuk mendapatkan keuntungan. Oscar protes kepada David karena media menyebarkan informasi palsu tentang dirinya. Dia tidak ingin menjalani hidupnya seperti ini lagi. Dia bosan dengan kehidupannya sebagai selebriti. Jadi dia meminta David untuk mengakhiri kontraknya. David berusaha agar Oscar berubah pikiran dengan mengatakan ada penerbit yang ingin bertemu Oscar untuk menulis buku tentang dia. Mendengar hal ini, dia berubah pikiran. Dia sangat senang karena mimpinya untuk memiliki buku tentang dirinya akhirnya terwujud. Namun, dia sangat kecewa karena mereka hanya tertarik untuk menjual buku sebanyak mungkin dan mendapatkan keuntungan. Mereka ingin membesar-besarkan kisah hidupnya, menceritakan dirinya sebagai orang yang sangat miskin di masa kecilnya, dan menambahkan beberapa cerita palsu. Akhirnya, Oscar menolak bekerja sama dengan mereka. Keesokan harinya, ibu Oscar datang ke rumah ketika acara pesta sedang berlangsung. David memintanya untuk datang karena dia tahu Oscar sangat merindukannya. Natalia senang melihat putranya, tapi Oscar terlihat sedih. Keesokan harinya ketika tampil pada acara siaran langsung di televisi, Oscar melakukan kesalahan. David sangat marah padanya.
Oscar memberitahu bahwa dia tidak ingin menjadi pria tanpa gravitasi lagi. Dia meminta David untuk memalsukan kematiannya, sehingga dia bisa menjalani kehidupan yang normal. Berita kematian Oscar tersebar luas dengan cepat. Semua orang membicarakan kematian Oscar. Wartawan datang ke rumah Oscar setiap hari untuk mewawancarai ibunya. Hari-hari berlalu, Oscar mengubah identitasnya menjadi Deski. Dia juga mengubah penampilannya dan berpura-pura menjadi cacat, sehingga dia bisa mengikat dirinya ke kursi roda saat dia pergi keluar. Deski bekerja sebagai resepsionis di sebuah hotel yang terkenal sebagai tempat PSK biasa check-in. Di malam Natal, dia melihat semua kamar kosong kecuali satu kamar. Deski memeriksa kamar itu. Dia melihat seorang PSK yang sebelumnya tidak pernah dia lihat. Wanita itu mengatakan kepadanya bahwa dia baik-baik saja. Saat Oscar akan pergi, wanita itu memanggil Deski dengan nama aslinya yaitu Oscar. Mendengarnya, Oscar terkejut. Ternyata wanita itu adalah Agatha. Dia bekerja sebagai PSK. Mereka sangat senang akhirnya mereka bisa bertemu kembali. Keesokan harinya, mereka pergi berkencan dan membicarakan banyak hal tentang masa lalu mereka. Mereka sebenarnya saling mencintai, tapi Agatha masih ragu untuk menerima cinta Oscar karena dia adalah seorang PSK. Mereka bertengkar karena keadaan mereka. Agatha ingin terus menjadi PSK karena dia tidak ingin miskin lagi. Sedangkan Oscar ingin dia berhenti menjadi PSK. Akhirnya Oscar pergi meninggalkan Agatha. Oscar kembali ke tempat tinggal lamanya. Tempat itu telah sepi. Museum yang mereka buka untuk memajang barang-barang Oscar juga telah ditutup. Dia masuk ke dalam rumah lamanya dan tinggal di sana. Suatu hari, seseorang mengetuk pintu. Ternyata itu adalah Agatha yang berpakaian seperti waktu dia masih anak-anak. Melihatnya, Oscar tersenyum. Film memperlihatkan beberapa tahun kemudian, Oscar dan Agatha telah menikah dan tinggal di rumah masa kecil Oscar. Agatha sedang mengandung anak mereka. Oscar sekarang bekerja sebagai pembersih kaca jendela. Film berakhir ketika Oscar memakai kostum Batman membersihkan kaca jendela. Dia terlihat sangat bahagia karena bisa mewujudkan impiannya di masa kecil, yaitu menjadi Batman. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.